pesanan, tidak sesuai fungsionalnya, tidak sesuai fungsinya. Karena apa yang sudah dipesan itu sudah semaksimalnya dicocok. Misal majelis ini, gedung ini, pokoknya lantai 4 nanti begini-begini. Majelis pesan ke jenengan selaku yang gambar, wis pokoknya pesene ngono kuwi jalankan. Kalau jenengan mau nambahi, usulkan. Jangan nanti wis pokoknya tak tambahi secara diam-diam. Nah, maka itu menjadi tidak baik. Misal nanti Allah berikan kita gedung untuk ngaji 16 lantai misalkan ya. Atau Allah beri kita gedung untuk ngaji seluas 20 hektar. Berarti sak parkire, sak kulinere masuk di situ semua. Tidak ada yang kepanasan di luar misalkan. Kan boleh toh berharap pada Allah dan memohon pada Allah. Iya. Lah kemudian majelis pesan gambarnya begini. Lah yang gambar tinggal buatkan saja. Lah nanti bangunnya ya sesuai gambar kuwi, aja diutak-atik. Misal majelis memilih misal batu bata merah pembangunannya, aja diolak-alik. Karena dari majelis sudah memutuskan pakai batu bata merah, jangan diganti tanpa persetujuan dari majelis, kan gitu. Nek jenengan ganti, ya ora dibayar. Bukan berarti majelis yang salah terus wis digawe ke ora gelem bayar gitu. Lu salah gawe ra sesuai pesanan. Wong pesan kita, kesepakatan kita itu pakai batu bata merah. Lah kenapa diganti tanpa minta izin dulu dari majelis, kan begitu. Sama jenengan buat meja ukurannya sekian, kalau memang konsumen pesan ukuran 40 kali 100, ya wis gaweke wae 40 kali 100. Nek jenengan kurangi sendiri tanpa persetujuan konsumen menjadi 4 kali 4 atau 40 kali 90, maka wajar kalau konsumennya berkeberatan. Tapi kalau memang sudah betul sesuai dengan kesepakatan berdua, dan memang ketika serah terima itu betul-betul sudah sesuai pesanan, kok selang 2 bulan marah-marah gak karuan, ya sudah, tinggal ditunjukkan bukti. Dulu kan pesanan jenengan sekian secara tertulis ini loh. Dan ketika penyerahan serah terima, jenengan juga sudah sepakat, sudah tanda tangan. Kalau tetap marah setelah adanya bukti-bukti yang nyata, ya sudah, maafkan dan terus doakan. Maafkan, doakan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Makanya dalam bertransaksi apapun penting ada catatan. Catatan tidak hanya ada di panjenengan tok, tetapi harus ada tanda tangan panjenengan dan yang bersangkutan. Syukur-syukur lebih baik lagi ada tanda tangan saksi juga, untuk meminimalisir hal-hal semacam ini. Kalau betul yang jenengan sampaikan, ya sudah, dimaafkan, maafkan sudah. Ternyata sudah sesuai kesepakatan kok ngeyel. Setelah 2 bulan akhirnya konsumen marah-marah. Loh, dulu pas menerima sudah dijelaskan begini, sudah ada kesepakatan dan sudah ikhlas menerima. Kenapa mempermasalahkan? Toh sudah dibuat sesuai pesanan.
jenis kayunya, ukurannya, ini itu, pesanannya itu basah atau kering, kan sudah semuanya. Sudah sesuai kesepakatan. Kalau memang betul seperti itu, ya maafkan, terus dijalin hubungan baik, silaturahim yang baik. Ada lagi? Pertanyaan yang terkait dengan brosur cukup. Cukup itu sudah habis? Ya. Atau masih ada? Sudah habis. Oh ya, alhamdulillah. Nah terus sekarang apa? Diakhiri? Ke pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung? Ya mari, pertanyaan langsung. Sebelum pertanyaan langsung, ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Hari ini hari kedua puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Saya insya Allah pagi ini masih puasa, tapi bila puasa tak sampai buka karena tak mampu menahan haus, lalu bagaimana Ustadz puasa saya? Apakah besok saya lanjut tanggal 15-nya? Mohon pencerahan. Ya ndak kuat lagi. Lah puasa itu ya wajar, no, lapar dan haus. Kalau nggak kuat nahan, betul-betul nggak kuat ya minum ya. Ya memang nggak kuat kok. Lapa besok harus puasa. Lah hari kedua jenengan sudah bolong. Hari ini bukan hari larangan untuk berpuasa. Maka kalau ini hari disunahkan puasa ayam bid, maka ya semaksimalnya 3 hari berturut-turut. Lah kalau ini bolong, sesuk puasa, berarti hanya 2 hari, kemarin sama besok, kecuali kalau di 13-nya itu hari larangan, mungkin kebetulan bertepatan dengan hari tasyrik, maka tidak boleh puasa, maka di 14-15-nya tetap puasa. Kemarin puasa, saiki medot karena krasa ngelak, sesuk poso meneh, ngelak medot meneh, ya terus gimana? Kalau memang sudah niat puasa ayam bid karena Allah, haus sedikit, haus itu ya wajar ditahan semaksimalnya. Tapi kok terus tiba-tiba menahan haus sampai terancam jiwa, lemes banget, ya sudah medot, gak dosa. Ini puasa sunnah, tidak berdosa karena betul-betul sudah berusaha semaksimal. Jenengan tidak puasa juga tidak dosa. Tapi kalau sudah niat berpuasa, ya sampai tuntas, usahakan. Haus, lapar, itu ya wajar, gak ada orang puasa wareg itu, gak ada. Orang puasa jam 6 pagi itu jelas rasa laparnya beda dengan jam 12 siang. Beda jam 1 siang, beda dengan jam 2 siang, dan seterusnya. Jam 7 pagi, jam 6 pagi, rasa hausnya juga beda dengan rasa haus jam 11, jam 12, jam 1 haus. Itu jelas beda rasanya. Namun insya Allah, kalau itu lillah, insya Allah akan kuat. Kalau hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, kalau sudah puasa itu lillah. Wong puasa Ramadan itu yang wajib ya. Kita juga ngaji seperti ini, siang hari yang enggak medot kita, lah kenapa? Ngelak kok. Lah kok medot ngopo? Ngelak. Itu juga tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita ngerti ini puasa wajib. Nek saya medot mung gara-gara ngelak luwe. Kabeh kancane ya ngelak ya luwe. Kecuali ngelak luwene sampai sudah kondisi darurat, mengancam jiwa, lemes banget, menyebabkan sakit berkepanjangan. Lah itu boleh karena kondisi sakit, nanti ganti di hari lain. Kadang puasa sunnah itu niat kita ora powerful itu loh.
Pemeneh poso ngaji nonton jejere kiwa tengene makan minum kan. Apalagi minum es teh, wah seger banget. Itu girohnya tidak 100%, mudah luntur. Beda kalau puasa wajib. Maka kalau sudah diniatkan, usahakan sampai tuntas, jangan putus hanya gara-gara haus. Hausnya sampai taraf apa, sampai dehidrasi atau tidak, kan begitu. Tapi ewadene tidak sampai dehidrasi, jenengan detik ini juga memutuskan untuk minum, ya tidak apa-apa, tidak dosa. Apa harus mengganti di hari lain? Tidak, karena ini puasa sunnah. Lah apa besok juga harus puasa? Loh, saat ini jenengan sudah bolong, harus 3 hari. Lah sesuk poso engko ngelas sithik ya medhot meneh. Maka kalau memang mau puasa ayam bid, dah niat lillahi ta'ala, tutup 3 hari kalau memang tidak ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ewadene kepeksone tidak puasa, ya tidak apa-apa, wong tidak dosa. Medhot ya tidak apa-apa, tidak dosa. Wong ra poso wae ya ora dosa. Tetapi bagi yang ingin tatawwu, niatkan karena Allah, insya Allah mudah melalui rasa lapar dan haus ini. Ya, ada lagi? Ke pertanyaan langsung, Ustaz. Ya, mari. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomornya. 5, 13, 13, 8, 5, 13, 10. 3 dulu. Silakan dimulai dari mic nomor 5. Silakan. Mari, nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sasmito dari Tuban, Jawa Timur. Ada titipan pertanyaan dari kelompok kami. Pertanyaannya, sepupu apa boleh menjadi wali nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Ini walinya. Hanya tinggal itu, sepupu. Hanya tinggal sepupu, Pak. Ya. Kalau memang hanya tinggal sepupu, ya boleh saja jadi wali nikah. Tetapi kalau masih ada yang lain, jadi ada kakek, misal ada bapak, ada pakde, ada paman, ada saudara kandung laki-laki, maka itu dulu. Kalau memang betul-betul tidak ada, maka juga boleh dengan wali hakim, itu boleh, karena memang wali nasabnya memang betul-betul sudah tidak ada. Ya, ada lagi. Berikutnya mic nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surahno dari Pondok Cabe, Ustaz. Nggih. Ada pertanyaan, ini terjadi kemarin beberapa hari yang lalu tentang perbedaan pemahaman, Ustaz. Supaya kita lebih bijaksana, kita tidak merasa benar sendiri dan juga menghargai perbedaan dalam pemahaman. Ya. Pemahamannya dalam hal ini adalah tentang najis. Jadi di sekolah saya sebagai guru, itu anak-anak melakukan tilawah pagi itu dengan digelar kayak karpet panjang begitu. Nah, itu karena kemarin ada yang menginjak dengan sepatunya gitu. Itu ada di antara istilahnya manajemen, dan itu memang yang
merupakan wakaseknya itu memberikan penjelasan bahwa itu sudah merupakan syak dan najis gitu. Jadi memahaminya itu sepatu itu dipakai di tanah itu mungkin kena kotoran, mungkin ada kotoran kucing dan lain-lain, itu difahami najis. Sehingga setelah pulang sekolah itu terpalnya itu dicuci semua, Ustaz. Itu. Ya. Kalau menurut saya dan teman-teman itu tidak najis gitu. Ya. Ini mohon pencerahannya karena yang notabene yang memberikan pencerahan itu, maksudnya yang memberikan termasuk manajemennya itu, dia itu kuliah S2 bagian apa itu namanya di PT IKI itu, Ustaz. Ya. Jadi jurusannya itu tafsir Al-Quran. Kok pemahamnya bisa beda? Mohon pencerahannya nanti. Ya. Yang kedua tentang bersalaman dengan bukan mahram. Itu kalau menurut saya itu wala taqrabu zina itu memang sudah hak, sudah benar. Ya. Dan itu memang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi. Nah, saya juga mengaturkan ke dia juga ada hadisnya yang kalau bersatuan dengan perempuan lain dan bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk dengan jarum besi. Nah, seperti itu. Ya. Dan mereka juga sebenarnya paham juga, tapi alasan mereka itu nggak apa-apa karena itu merupakan apa itu namanya perbedaan. Jadi Perbedaan gimana? khilafiyah, Pak, maksudnya karena tinggi ilmunya sudah dipelajari menurut Setinggi apa? Sundul langit gitu. maksudnya S2 di tadi Ustaz yang Masih enak estek no? ya. Ini mohon pencerahannya. Saya masih karena kan ini terjadi pada menimpa guru kami juga. Itu ada yang memang kita sudah bertahun-tahun tidak bersalaman Ustaz dengan yang perempuan laki itu, karena kan anak SMA itu sudah balik Ustaz, sudah pada haid, maka tidak salaman. Dan ini terjadi ada non muslim itu yang memang karena belum paham itu malah menjustis gurunya itu sombong gitu. Ya kalau kalau salaman itu tidak mau salaman itu karena menjaga syar'i itu ya, itu tidak termasuk sombong. Maka manajemen langsung menyampaikan ke yang berkenaan dengan guru-guru non Islamnya itu suruh menyampaikan itu bukan kesombongan. Nah, itu enggak masalah seperti itu ya. Yang saya ini kan mohon pencerahan kenapa orang yang kuliah di akademisi kok pemahamannya kok dengan Quran kok bisa lain. Ini mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, saya tanya panjenengan dulu. Tadi karpetnya sudah dicuci? Kemarin setelah sudah dicuci, Ustaz. Ya alhamdulillah, tambah resik. Lah diinjak-injak pakai sepatu, akhirnya kan nipak itu. Nipak sepatu anu kan pating blentong. Kotor, ya dicuci ya alhamdulillah tambah resik. Dicucinya karena sebab kotor, bukan sebab terkena najis. Kecuali kalau tadi ada anak-anak yang sedang halaqah terus ngompol di situ, lah itu najis. Tapi kalau hanya terinjak sepatu yang menginjak tanah, terkena kotoran kucing ini itu tidak najis, tapi kotor. Namun demikian, kalau memang cara menghilangkan kotoran yang menempel di karpet harus dengan dicuci, itu lebih bagus. Toh karpet yang banyak debunya aku ya marahi mengi nek nggo sujud. Kan debunya lembut-lembut itu. Ya tetap kusnudon. Bisa jadi karpet itu wis 2 tahun ra dikumbah. Apalagi ditambah ada bekas sepatu pating telembong di mana-mana. Wah iki disawang ya ora penak ya ora resik, maka dicuci sekalian. Tapi ewadene
yang melatar belakangi pencucian karpet tadi, fulan tadi mengatakan karena najis ya, jenengan mengatakan tidak najis karena kotor, ya sudah, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling memaksakan kehendak. Karena kena injakan sepatu, kecuali nek sepatune bar diuyui terus ngidak, dikencingi oleh manusia terus langsung ngidak karpet, ya karpetnya ikut najis. Kalau memang sepatu habis nginjak air kencing terus kemudian masih nempel di situ, masih ada kok terus ngidak karpet, ya itu ya jadi najis. Apa semuanya? Ya hanya yang diinjak itu saja. Maka misalkan membersihkan dengan air, dengan sabun, ya bisa hanya yang terkena najis mak telembong situ tok, itu disemprot, dicuci, itu ya bisa. Tapi alah sisan-sisan sing ngumbah ben resik sisan, ya itu ndak apa-apa. Ndak usah eker-ekeran hanya masalah oh tai kucing ini najis, orang najis, sudah, tidak usah eker-ekeran itu. Ada yang menghukumi najis ya monggo, ada kita meyakini itu satu kotoran, ya sudahlah, kita saling menghargai. Tapi masa iya sesuatu yang kotor, misal baju jenengan terkena tai kucing ngono, masa jenengan arep salat nganggo kuwi sadurunge diresiki? Karena itu kotor maka dibersihkan. Oh jenengan ngedepak bupati wae gak berani kok memakai baju yang cetha melo-melo bau tai kucing. Tapi kalau tanpa sengaja kemudian terinjak dan sepatunya injakannya hanya meninggalkan bekas saja, bekasnya itu divakum bisa hilang, ya sudah, itu tidak najis. Artinya hanya kotor, kotorannya sudah dibersihkan dengan vakum tadi, sudah selesai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ini? Bersalaman dengan bukan mahram. Ini khilafiyah, ini bukan khilafiyah. Kenapa? Karena ada hadis sorih, tegas, jelas dari Nabi. An Ma'qil ibni Yasar qala, dari Ma'qil bin Yasar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam salah seorang di kepala di antara kalian dengan jarum besi, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu, daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dirinya. Sehingga salah seorang di antara kita ditikam kepalanya dengan jarum besi makbles begitu, itu lebih baik daripada siksaan yang akan dia terima kelak di hadapan Allah saat di dunia dia hobi dan sengaja menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Mungkin jawaban tadi itu karena sebetulnya kalau mau jujur, saya pekewuh tidak salaman. Bukan karena asas utamanya ini khilafiyah, bukan. Kalau mau jujur mungkin akan menjawab saya pekewuh. Engkau tidak dikatakan sok suci, sok ini, sok itu. Orang gantengnya jak salaman rak gelem.
Justru dengan kita tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, itu berarti kita menjaga kehormatan wanita tersebut, tidak asal disentuh. Itu justru Islam mengajarkan kepada kita, ora plak-plak, ojo plak-plak kepada seorang wanita yang bukan mahram. Berarti Islam mengajarkan pada kita menjaga kesucian kehormatan seorang wanita. Nek jenengan plak-plak salaman ngene, kehormatan kesucian seorang wanita sudah tidak terjaga. Lo kabeh iso menyentuh kok, menyentuh telapak tangannya, bisa merasakan sentuhan itu kok. Maka bahasa Nabi memakai min ayyamassa, bukan pakai lamasa, tapi min ayyamassa, bukan min ayyal misa. Karena lamasa itu ya, bersentuhan sampai taraf muasyarah zaujiyah, tapi masa itu sentuhan ringan. Sentuhan ringan. Sebetulnya penjelasan ini agak detail, tapi saya teringat ibu-ibu yang dulu usul itu loh, biar tidak vulgar-vulgar gitu loh. Di sini massa itu sentuhan ringan. Sentuhan ringan itu bisa jadi sentuhan yang tidak menimbulkan nafsu. Itu sentuhan ringan yang bisa jadi tidak menimbulkan nafsu. Bahasanya kan min ayyamassa. Massa itu sentuhan ringan yang tidak menimbulkan hawa nafsu. Masing-masing. Sementara ada orang yang salaman, alah wong ora nafsu rapopo. Bukan masalah nafsu dan tidak nafsu. Kamu sudah menyentuh seorang perempuan yang bukan mahrammu, yang bukan mahrammu. Meski kamu salaman tanpa nafsu, bukan itu poinnya. Tetapi poinnya kamu telah melanggar larangan Rasulullah. Poinnya itu. Padahal Rasulullah juga pesan pada kita, wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Dan jika aku perintahkan pada kalian, tunaikan sesuatu yang aku perintahkan itu semaksimalnya. Wa idza nahaitukum anhu fastanibuh. Dan jika aku melarang kalian akan sesuatu, semaksimalnya jauhi. Nabi kita melarang kita bersentuhan dengan sengaja laki perempuan yang bukan mahram. Ya sudah, semaksimalnya jangan dilakukan. Poinnya bukan masalah dengan nafsu atau tidak dengan nafsu. Kalau kita salaman dengan wanita yang bukan mahram kita, poin utamanya berarti kita telah melakukan pelanggaran ketetapan dari Rasulullah. Ya sudah, nanti ditanggung sendiri akibatnya di hadapan Allah. Kalau masih punya hobi suka plak-plak salaman dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau menurutnya tidak dosa, ya monggo saja. Nanti akan dibuktikan kalau sudah sampai di hadapan Allah. Lah kita harus berusaha menjadi mukmin yang kayes, mukmin yang cerdas. Salah satunya berusaha semaksimalnya untuk tidak bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Toh tidak ada ruginya.
Kalau sampai nanti di hadapan Allah yang bersalaman lanang wedok betul-betul ada hukuman ini, ditikam dari jarum besi sebagai hukumannya, alhamdulillah kita selamat. Karena menjaga diri untuk tidak salaman. Kalau toh ternyata hukuman ini tidak ada, kita toh juga tidak rugi. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti ada dan nyata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah ngendiko berdasarkan hawa nafsu, ngarang-ngarang. Beliau tidak pernah ngendiko itu. Apa yang keluar dari lisan beliau itu berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu itu berarti berasal dari Allah. Termasuk Nabi ngendiko dalam sabda beliau ini bukan berdasarkan ngarang, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi juga berdasarkan